Yang suka sama film monster, yuk merapat karena kali ini aku mau mereview film 2024 yang bertema monster luar angkasa. Yang penasaran sama film ini? Cekidot aja. A Quiet Place Day One adalah film pasca apokaliptik dan juga masuk ke dalam genre horor yang ditulis sekaligus disutradari oleh Michael Sarnowski. Film ini merupakan spin-off prequel dan juga film ketiga dari series A Quiet Place. Film ini dibintangi oleh Lupita Nyong'o yang merupakan wanita yang sakit parah pada awal invasi di kota New York oleh makhluk luar angkasa yang buta dan memiliki indera pendengaran yang tajam. Pemeran pendukungnya ada Joseph Quinn, Alex Wolff, Jimon Honsu yang mengulangi perannya dari A Quiet Place Part 2. Film ini didistribusikan oleh Paramount Pictures dan perilisannya ternyata film ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari anggaran awalnya. Film ini berfokus pada perjalanan Samira Sam yang sakit parah dan menderita kanker. Dia tuh udah mulai pesimis aja sih dengan sakit yang ia derita. Sam tidak sendiri karena ditemani oleh kucing kesayangannya Frodo. Suatu hari saat Sam sedang pergi ke kota, adanya meteor yang jatuh dari langit dan munculnya monster dari meteor tersebut yang memporak-porandakan kota New York dan menghabisi banyak nyawa penduduk di sana. Sam pingsan melihat huru-hara yang terjadi, yang justru itulah yang membuat dia selamat dari tragedi tersebut. Tiba-tiba nih Sam tuh bangun dan berada di teater yang diselamatkan oleh warga sipil bersama kucingnya Frodo. Henry memberikan isyarat kepada Sam untuk diam. Adanya peringatan dari militer yang memberitahukan bahwa akan ada evakuasi bagi penduduk sipil di pelabuhan South Street. Karena mereka itu mengetahui nih bahwa makhluk tersebut tidak bisa berenang. Tetapi karena Sam itu udah putus asa, akhirnya dia tuh justru memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan. Di tengah perjalanan, ternyata Sam itu bertemu dengan Eric yang merupakan seorang mahasiswa hukum Inggris yang melarikan diri dari kereta bawah tanah karena kebanjiran. Eric ini bukannya pergi ke tempat evakuasi, malah dia tuh mengikuti Sam. Padahal tuh Sam tuh udah memperingatnya. Akankah Eric dan Sam tuh bisa selamat nggak ya dari monster tersebut? A Quiet Place Day One, walaupun lebih banyak menceritakan mengenai perjalanan Sam, tetapi justru hal yang menarik dalam film ini adalah monsternya itu sendiri sih. Bagaimana suasana mencekam saat turunnya meteor dan memporak-porandakan kota yang damai dan tentram, serta bagaimana nih ketakutan orang-orang yang sangat lihat jelas untuk tetap bisa survive di tengah ketakutan. Karena dikelilingi oleh monster yang bisa mengancam nyawa mereka. Dalam film A Quiet Place Day One, akhirnya terbuka sudah alasan Sam itu pergi ke toko pizza tepatnya di Harlem. Dan walaupun melihat kondisi sang aktor utama yang sakit, tapi kalau aku sih feeling kasihan itu justru nggak muncul. Jadi biasa aja gitu liatnya. Justru yang lebih terlihat itu adalah aroma ketakutan dari orang-orang di sekitarnya. Menurutku dengan tema penyakit dan juga monster, harusnya sensasi yang dirasakan itu kesedihan juga ketakutan. Tapi keduanya itu tidak bisa menyatu dengan baik. Pertemuan yang unik antara Sam dan juga Eric yang cukup membawa chemistry yang baik antara satu dengan yang lainnya. Dan juga tokoh kucing Frodo yang menarik perhatian aku sih. Karena jarang banget sih binatang peliharaan yang diperlihatkan di film yang bertema apokaliptik. Ada juga beberapa plot twist yang aku suka di bagian endingnya yang membuat alur ceritanya tuh cukup menarik. Walaupun tanpa sisi emosional yang mendalam. Ada hal yang menurutku masih kurang dieksplor, adalah bagaimana nih orang-orang tuh bertahan hidup untuk makan di tengah kegaduhan monster yang mengintai, walaupun itu adalah awal kehancuran. Keadaan rumah, toko yang hancur lebur, infrastruktur yang porak-poranda, yang ditambah dengan visual yang tajam jelas dengan arahan warna yang dark, cukup memanjakan mata. Lupita Nyong'o yang merupakan aktris Hollywood yang lahir di Meksiko dan besar di Kenya yang merintis karir di Hollywood loh di tahun 2018. Perannya sebagai Sam dalam film ini cukup menarik sih dengan tatapan matanya tuh loh yang tajam dan ekspresinya yang bagus. Joseph Quinn yang berperan sebagai Eric sebagai pemeran pendukung yang selalu ada dalam perjalanan Sam. Chemistry antara mereka yang cukup terjalin dengan baik sih menurutku. Ending film yang sad sih, tapi ya nggak kerasa sedihnya. Walaupun begitu, plot twist di ending cukup menarik di luar dugaan. Sinemania bisa nonton film ini di Prime Video aja.
Rating IMDb 6,4 dari 10. Kalau rating Rotten Tomatoes cukup bagus sih, 86% untuk Tomatometer dan audience score-nya 73%. Dan rating pribadi aku 7 dari 10. Terima kasih ya yang udah nonton review aku. Bye-bye.